Lantas bagaimanakah suasana dalam pelaksanaan lempar jumroh dalam rangkaian ibadah haji? Kita tergabung dengan pemimpin redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari di Mekah, Arab Saudi. Halo, selamat siang Mbak Titin. Mbak Titin apa kabar? Dan boleh disampaikan apa saja rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan hari ini? Dan katanya pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan yang begitu ketat. Apa saja detail aturan ini, Mbak Titin? Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ferdi dan teman-teman pemirsa, kabar kami di sini baik dan saya koreksi, saya masih di Mina. Kami tinggal masih di Mina di camp yang fasilitasi oleh Kementerian Media Saudi Arabia. Hari ini adalah agenda kami akan melakukan jumroh ketiga. Setelah itu kami langsung ke Mekah untuk melakukan tawaf ibadah sebagai bagian dari rukun wajib haji. Jadi Mas Freddy, 2 hari kemarin kami melakukan jumroh. Hari pertama memang cukup padat, tapi hari kedua itu lebih lengang. Kami berharap hari ini bisa sangat tertib seperti kemarin. Memang ada jam-jam krusial ya, jam siang, jam malam, di mana mungkin orang kalau malam cuaca lebih baik ya, lebih dingin. Karena kalau siang di sini 41 derajat itu sangat panas. Baru keluar ruang saja langsung hembusan panas itu langsung terasa di kita. Dan memang seperti juga di Mekah juga ya, para jemaah memang disarankan dari pukul 10 sampai jam 4 sore itu diminta untuk disarankan itu tidak beraktivitas banyak di luar ruang. Ya Freddy, sejauh ini memang yang dapat saya sampaikan secara umum perjalanan haji kemarin sampai hari ini berjalan sangat baik gitu. Di belakang saya itu masih ada jemaah yang sedang menuju jumroh. Dari posisi ke sini ke Jamarot itu kurang lebih 2,5 kilo. Dan kita lihat nanti jalannya itu sudah sangat padat menuju Jamarot. Begitu, demikian Freddy. Baik, Mbak Titin, tadi kita juga melihat bahwa proses untuk lempar jumroh ini masih banyak jemaah haji yang melaksanakan. Lantas kita akan berbicara terkait aturan sendiri Mbak Titin. Aturan dari pemerintah Arab Saudi ini katanya memperketat terkait izin dan lain sebagainya. Lantas bagaimana Anda melihat ini Mbak Titin? Oke, pertama dulu disampaikan bahwa no visa no hajj atau no hajj without a permit itu sebenarnya sudah dicanangkan Saudi Arabia sejak beberapa tahun lalu, terutama dengan terjadinya banyak kali kejadian-kejadian fatal, tingkat kematian yang tinggi, sehingga pemerintah Saudi Arabia makin memperketat aturannya. Dan memang tahun ini makin diperketat lagi. Saya mau review dulu. Kalau kita lihat data, memang tahun ini secara jumlah jamaah yang dapat visa resmi itu 1.500.000 jamaah. Ini sudah menurun sedikit 160.000 dari tahun sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lagi, yang puncak paling besar jemaah itu tahun 2012, yaitu sampai 3 juta jemaah. Kemudian pada saat COVID memang menurun sangat jauh, bahkan pada tahun 2021 hanya 58.000 sekian jemaah. Nah, apa sih yang melandasi bagaimana ketatnya aturan ini? Dan kemarin saya juga sudah mencari informasi dari Kementerian Media Saudi. Mereka sangat confidence dengan mengatakan bahwa kebijakan ini sangat signifikan, itu mengkontribusi penurunan angka kematian dan kecelakaan di kalangan jemaah haji. Fakta atau data-data yang mendukung ini? Menteri Kesehatan Arab Saudi menyatakan bahwa tahun 2024, tahun kemarin, 83% kematian jemaah itu adalah jemaah yang tidak memiliki izin haji resmi atau izin yang tepat. Ya, kita tahu bahwa yang tercatat ya, yang resmi disampaikan ada 1.300 kematian pada tahun lalu. Situasi ini membuat
tidak dibilang mungkin bukan traumatis dan sebagainya, tapi komitmen Saudi Arabia untuk bagaimana memberikan layanan pelaksanaan haji yang aman dan tertib untuk semua jemaah. Ya, dengan besarnya jumlah jemaah haji, tentu mereka juga akan menghitung bagaimana infrastrukturnya, kesehatannya, keamanannya, apakah memadai. Mereka sudah mengklaim 250.000 personil diterjunkan, dan itu kolaborasi 40 lembaga kementerian di sana, termasuk kesehatan, termasuk kaitan dengan akomodasi, transportasi. Mereka sangat, kita lihat mereka sangat komit di situ. Dan bisa dibilang memang seperti zero tolerance ya, sehingga kaitan bagaimana perizinan soal visa itu menjadi kunci. Kita juga tahu banyak yang jemaah kita yang sudah mendaftar lewat jalur-jalur roda atau lainnya tidak masuk, tidak bisa dapat izin. Saya menduga itu sangat terkait langsung dengan bagaimana mereka menerapkan kebijakan ini dengan sangat ketat. Saya mengalami sendiri bagaimana proses masuk keluar kota Mekah itu paling ketat, paling rumit. Selain ada beberapa titik checking point ya, saya yang terakhir melakukan umroh ke Mekah, itu mobil semua dicek ya, fingerprint kita satu persatu dalam mobil. Tidak ada yang tidak terkecuali di dalam bus, di mobil kecil pun. Dan saya lihat keluarga-keluarga yang masuk benar-benar masuk ke Mekah itu benar-benar diperketat. Mereka memang melihat dari kisah hajinya, atau yang memang masuk dan mereka memang penduduk asli Mekah. Di luar itu tidak boleh masuk. Jadi lokasi-lokasi strategis, lokasi-lokasi kunci mereka sangat jagain. Seperti Mekah, kemarin di Arafah, dan sekarang di Mina. Dan kemudian karena kembali arusnya nanti akan banyak ke Mekah, tentu pelaksanaan kedisiplinan protokol itu mereka semakin perketat lagi. Dan yang saya dapat adalah dengan aturan ini ya, dengan jumlah jemaah, dengan personil yang mereka terjunkan, dan kemudian kita lihat karena memang di sini cuacanya cukup ekstrim ya, meskipun mungkin tidak tahu seperti tahun lalu 51 derajat, sekarang 41 derajat, tapi saya merasa ini aja sangat panas, apalagi tahun lalu ya. Cooling system mereka kalau kita jalan sepanjang menuju Jamarot itu terus dihembuskan air ya, percikan air, dan kemudian mereka menyediakan mobile petugas medis, kemudian mereka memberikan minuman dingin, air mineral kepada para jemaah yang lewat, baik pergi maupun pulang gitu. Dan satu lagi, mereka sangat ketat ketika misalnya arus jemaah itu berjalan di satu jalur. Itu mereka menghindari adanya pertumpukan, mereka menghindari adanya penyeberangan gitu, sehingga terhindari pada risiko benturan, risiko tertabak, risiko tersenggol dan lain-lain. Itu sangat saya lihat bagaimana mereka sangat ketat. Tidak bisa kita berhenti sebentar gitu, langsung diminta untuk terus berjalan. Tidak boleh berhenti berlama kalau ada dalam kerumunan gitu. Itu yang saya lihat selama ini, Freddy. Baik Mbak Titin, tentunya ini regulasi yang perlu diperhatikan lagi bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah di sana, dan sebenarnya tujuannya adalah positif untuk bisa memberikan keamanan dan juga kenyamanan bagi jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah di sana. Baik, mungkin ada tambahan lagi, boleh silahkan ya, Mbak Titin. Yang tadi saya tambahkan bahwa mereka sangat confident, sedang yakin bahwa ini berefek positif, yaitu adalah angka yang terlaporkan kecelakaan dan kematian sampai dengan hari ini itu sangat-sangat signifikan kecil gitu. Ada beberapa laporan, tapi kebanyakan laporan yang jemaah dari luar negara Saudi yang mau menuju ke Mekah atau ke Tanah Suci. Jadi laporan itu banyak sebelum ke sini. Ada beberapa laporan beberapa negara yang jemaahnya meninggal, tapi secara jumlah yang kalau data yang saya dapat sampai dengan semalam itu relatif kecil. Dan kita bersyukur akan hal itu, dan semoga karena kegiatan ini masih berjalan ya, belum tuntas sampai besok nanti di Mekah dan selanjutnya, kita masih berharap proses
pengamanan, keamanan ini masih bisa terus dijalankan sehingga benar-benar semua jemaah dari dunia itu dapat mendapatkan pelayanan haji yang baik, mereka aman, nyaman, dan nanti bisa kembali ke negaranya masing-masing dengan selamat. Baik, tentunya itu yang kita harapkan semua, Mbak Titin dan juga jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji di sana. Aturan yang ketat ini sebenarnya tujuannya positif untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan juga keselamatan. Tentunya tadi sudah disampaikan juga terkait insiden kecelakaan dan juga kematian jemaah haji begitu minim atau kecil pada tahun ini. Tentunya itu bisa menjadi langkah positif dari penerapan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Terima kasih.